Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Janjinya ya dan amin, dia yang menyembuhkan, dia yang memulihkan, dia yang memberkati. Amin. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, ada 2 ayat kita akan baca. Yang pertama kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Dan yang kedua kita baca 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Yang pertama dulu kita akan baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Lalu yang kedua kita baca 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. 1, sudah dapat semua? 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu kita baca 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Sudah dapat? 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Yang percaya katakan, amin. Yang pertama tadi kita baca, kita mendapati kata apa? Syukur bagi Allah yang tadi yang pertama kita baca, yang telah. Kata telah berarti sudah lewat ya. Bukan akan, tetapi telah berarti sudah lewat. Artinya itu sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kita menerima, kita sudah, semua yang kita terima itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, bukan akan. Ya. Lalu yang kedua kita mendapati kata apa di situ? Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus, katakan apa? Selalu membawa kami di jalan kemenangan. Saudara, dahsyat loh kata telah dan selalu ini. Selalu itu berarti tidak pernah tidak. Artinya, apapun keadaan kita, ujung-ujungnya pasti menang. Karena selalu itu berarti berlaku terus menerus, tidak pernah tidak. Tidak bisa kita bilang begini, oh kemarin bisa menang, hari ini kita bisa gagal, hari ini bisa benar, tidak mungkin. Aduh, akhirnya kita pusing sendiri. Padahal ketika kita tahu bahwa semuanya telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita dan disediakan bagi kita, kita bisa tenang. Saudara dan saya tidak bisa menghindari semua musim, ya. Ada musim apa, musim penderitaan kah, musim apa, tidak bisa menghindari. Tetapi Tuhan katakan bahwa dia telah mengerjakan sesuatu itu bagi kita, sehingga kita bisa melewatinya. Kita tidak terus diam ada di dalam lembah, ya sudahlah, sampai tunggu ada pertolongan, sampai, tidak, kita Tuhan sudah kerjakan. Sebab itu firman Tuhan katakan bahwa tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu. Saya sangat-sangat selalu dikuatkan. Dan ketika bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengalami banyak hal yang mungkin menyakitkan, banyak hal yang mungkin membuat kita terpuruk, banyak hal yang membuat kita sepertinya kecewa, banyak hal yang membuat kita sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami sekeluarga berpegang atas selalu. Oh, ini tidak akan berlangsung lama. Karena ujung-ujungnya pasti ini tidak akan berlangsung lama. Apa yang kita alami tidak akan berlangsung lama. Karena ujung-ujungnya pasti menang. Itu jaminan bagi kita. Lalu kenapa kita tidak bisa menikmati apa yang dikatakan Tuhan? Padahal ini sudah disediakan, sudah diberikan. Dia katakan telah, dia kerjakan, dan dia telah memberikan kemenangan, bukan akan. Kamu setia dulu, aku akan memberikan kemenangan buat kamu. Kamu setia berdoa dulu, baru aku akan memberikan kamu kemenangan. Kamu setia berpuasa dulu, baru aku akan memberikan kemenangan.
firman Tuhan tidak mengatakan kita. Tapi dia berkata, syukur bagi Allah yang telah memberikan kemenangan. Jadi kita berjalan bukan untuk mendapatkan kemenangan, tapi kita berjalan di dalam kemenangan Kristus yang sudah diberikan bagi kita. Amin. Haleluya. Lalu jangan pernah takut untuk tepuk tangan, bukan untuk saya tapi untuk Kristus. Karena itu untuk saudara dan saya. Lalu kenapa kita tidak bisa menikmati itu kalau itu janjinya untuk kita? Kenapa ada orang bisa menikmati, orang lain tidak bisa menikmati? Kenapa dia bisa menikmati, saya tidak bisa menikmati? Apa Tuhan pilih kasih? Terus akhirnya kita pakai dalih gini, belum waktunya. Ya kan? Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu kapan sih? Waktu Tuhan kapan? Hah? Sekarang. Kalau kita bilang tunggu besok waktu Tuhan, ya toh, besok tuh enggak akan dapat, saudara. Saudara akan melangkah, besok masuk lagi, besok, saudara enggak akan pernah dapat. Saudara tidak akan pernah bisa menikmati. Ya, waktu Tuhan itu hari ini. Kita lihat nanti, kita akan belajar. Kita akan membaca satu kisah di situ. Bagaimana ada orang yang bisa berjalan di dalam kemenangan Kristus, ada orang yang bisa menikmati kebaikan Kristus, padahal itu disediakan buat kita semua orang yang percaya tanpa terkecuali. Semua perbuatan Tuhan itu tidak tergantung dengan kita, tetapi tergantung kasih Allah bagi kita. Dan kita bisa menikmati ketika kita tahu itu. Kita melihat 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini satu kisah tentang Daud. Kita lihat, kita tidak belajar tentang Daud, tetapi kita belajar bagaimana Allah melakukan segala sesuatunya buat Daud, dan Allah juga melakukan segala sesuatu itu buat kita. 1 Samuel pasal yang ke-17. Satu Samuel 17, kita akan baca ayat yang ke-26. Atau satu orang boleh bantu saya ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-36. 1 Samuel pasal 17. Atau kita baca bersama-sama supaya kita tahu. Ayo, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudaraku, kita melihat bahwa orang Israel dan Daud itu sama-sama punya Allah yang sama. Tetapi kenapa Filistin ini mengalami ketakutan orang Israel mengalami ketakutan yang luar biasa ketika menghadapi Filistin. Sementara Daud, firman Tuhan katakan, dia bukan hanya berani, tetapi dia mendatangi. Dia mendekati. Dia mendatangi Goliat, gitu ya. Dia tidak bersembunyi atau dia didatangi Goliat, justru dia yang mendatangi Goliat. Artinya Bapak Ibu, kita melihat Daud sangat sadar siapa dia di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah barisan Allah, itu perjanjian lama. Lebih dahsyat lagi, kita yang ada di perjanjian baru. Kita bukan barisan Allah, tapi kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita. Lebih dahsyat lagi. Dia tahu, dia sadar kenapa orang tidak bisa menikmati kemenangan yang kata selalu itu kemenangan bersama Kristus. Karena dia tidak menyadari identitasnya di dalam Kristus. Kayak kira-kira Tuhan mau nggak ya dengar doaku? Atau kira-kira doaku nih mungkin terlalu muluk-muluk gitu ya. Terlalu muluk-muluk sampai Tuhan nggak dengar. Saudaraku, kita mesti tahu identitas kita di dalam Kristus. Kita mesti tahu dan kita mempercayai bahwa kita ini adalah, sampai
Yohanes 1 ayat 12 katakan bahwa kita adalah anak. Kita bukan hamba. Hamba takut minta dengan Tuhan. Hamba takut minta dengan Bapa. Tapi kita tidak ada pernah takut. Wah, nanti seenaknya. Itu kata orang. Tapi setiap anak yang menghormati bapaknya, dia tidak akan sesuka-suka hatinya. Amin. Dia tahu identitasnya. Di dalam dirinya, dia adalah anak. Jadi ketika anak tidak akan pernah takut datang kepada Bapa. Dan Daud ini tahu kalau Tuhan itu pasti membela barisannya. Apalagi Kristus yang adalah Bapa kita. Dia tahu apa yang kita rindukan, dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu apa yang kita perlukan, dia sangat-sangat tahu. Tapi kita kadang tidak berani gitu loh. Lalu di situ kita harus tahu bahwa seperti Daud dikatakan bahwa orang Filistin mau bikin apa? Sama kita ini barisan Allah. Kita yang ada di dalam Kristus. Di situ tadi dikatakan bahwa kita adalah umat yang lebih dari menang. Umat yang lebih dari menang. Kenapa orang tidak bisa menikmati kemenangan yang kata selalu berkemenangan di dalam Kristus? Karena dia pikir ketika dia gagal, ya sudah itu. Ketika dia gagal, ya sudah itu. Ketika dia jatuh, ya sudah itu. Ketika dia lemah, ya sudah memang itu saya. Tapi ketika dia menyadari bahwa dia adalah umat yang lebih daripada pemenang, saudaraku bisa gagal? Bisa. Bisa lemah? Bisa. Bisa jatuh? Bisa. Tapi ketika dia tahu, oh aku tempatnya bukan di sini, aku ini lebih daripada pemenang, maka dia akan bangkit. Dia tidak akan pernah berlama-lama dalam keterpurukan. Karena dia tahu, statusku bukan orang yang gagal. Statusku bukanlah pecundang. Statusku adalah orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan sudah kerjakan. Kenapa orang lebih asik berdiam lama-lama di dalam dosa, berdiam di lama-lama di dalam kelemahan, dalam keterpurukannya? Karena dia pikir, ya sudah memang itu aku. Dia tidak sadar bahwa Tuhan sudah sediakan. Dia tidak sadar bahwa Tuhan sudah telah kerjakan. Dia tidak sadar bahwa semuanya Tuhan sudah sediakan buat dia. Ketika kita lemah, ketika kita gagal, ketika engkau ingat dan percaya statusmu adalah orang yang lebih daripada pemenang, maka saat itu engkau akan bisa bangkit. Orang tidak bisa bangkit karena nggak tahu statusnya dia adalah orang yang lebih daripada pemenang. Status itu yang berikan siapa? Tuhan, bukan orang. Orang bisa ngecap kita gagal. Orang bisa mengecap kita, memang dasarnya itu begitu. Gitu ya. Orang bisa ngecap, kamu bodoh. Kamu ini. Orang lain bisa mengecap, memberikan label apapun kepadamu. Hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan bilang, engkau anak. Tuhan bilang, aku beri kuasa kepada anak-anakku. Tuhan bilang, engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Status itu Tuhan yang beri, bukan orang lain. Identitas itu yang memberi Bapa kita, bukan orang lain. Orang lain bisa memberikan cap yang buruk tentang kita. Tapi Kristus selalu memberikan cap apa? Yang baik, bahkan yang terbaik bagi kita. Sebab itu sadari. Ketika engkau sadar bahwa engkau jatuh, engkau lemah, engkau gagal, aku adalah orang yang lebih daripada pemenang. Maka engkau akan bangkit, tempatku bukan di sini. Kalau dia nggak tahu statusnya, identitasnya, dia akan berlama-lama di situ. Tunggu apa? Tunggu apa? Tunggu orang tarik. Makanya banyak jemaat memberikan alasan gini, soalnya nggak dikunjungin, soalnya nggak ada yang menghibur, soalnya nggak ada yang menguatkan, soalnya. Ya, jadi saudaraku, engkau sadari identitasmu di dalam Kristus.
Itu. Banyak orang yang gagal dan terus di dalam kegagalannya, banyak orang yang jatuh terus terpuruk dalam kejatuhannya. Perlu waktu berlama-lama. Karena apa? Nunggu orang menolong. Tapi kita bukan seperti itu. Daud dia katakan, siapa dia mau mencemooh barisan Allah, gitu ya. Kenapa Daud berkata demikian? Karena Daud tahu ketika kita ada di barisan Allah, Allah ada di mana? Di depan. Ketika Allah ada di depan, apa yang terjadi? Mau menyerang kita itu sudah kena Allah duluan. Itu barisan Allah, tapi kita tidak. Kita ada di dalam Kristus. Lebih dahsyatnya. Status kita, identitas kita adalah anak. Identitas kita adalah kita orang yang lebih daripada pemenang. Jadi jangan lama-lama ya lemahnya, jangan lama-lama jatuhnya, jangan lama-lama apa? Untuk bangkit. Karena tempatmu bukan di situ. Tempatmu di mana? Tempat kita ada di jalan kemenangan Kristus. Amin. Haleluya. Lalu kita melihat ayat yang ke-37. Dari 1 Samuel 17. Bagaimana supaya kita yang dikatakan kata selalu itu, kita benar-benar menikmatinya. Ayat 37. Firman Tuhan bilang, katakan demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Supaya kayak bagaimana caranya kita bisa menikmati kemenangan itu selalu dan selalu yang dikatakan ujung-ujungnya pasti menang itu kita nikmati, kita mesti sadar akan Tuhan. Banyak orang terus di dalam kelemahan, banyak orang tidak bisa bangkit, banyak orang terus terlena dengan persoalan dan masalahnya karena yang dia sadari apanya? Masalahnya. Karena yang dia sadari apanya? Penyakitnya. Yang dia sadari apanya? Kekurangannya. Yang dia sadari apanya? Ketidakmampuannya. Lebih senang sadar diri daripada sadar akan Tuhan. Ya, Daud dia masih kecil. Saudaraku, Daud ini, Goliat itu tingginya begitu, tidak ada satupun orang yang berani, bahkan kakak-kakak yang terlatih berperang pun mungkin lari saat itu. Tetapi dengan berani firman Tuhan katakan, dia mendatangi Goliat. Saudara, saya tidak menyuruh saudara dan saya untuk tantang-tantang masalah. Ayo sakit datang, enggak. Ayo semua masalah datang, bukan. Tetapi artinya saudara dan saya bukan orang yang lari dari persoalan, bukan orang yang lari dari masalah, bukan orang yang lari yang cuek, sudah biarin aja. Bukan. Tetapi kita tahu bahwa kalau Tuhan tolong yang kemarin, sekarang pun Tuhan kasih tolong. Amin. Sadar akan Tuhan. Ketika kita tahu kita sadar akan Tuhan, ya persoalan besar, tapi ternyata Tuhanku lebih besar. Ya kan? Sehingga saudaraku tidak sempat saudara lemah, tidak sempat saudara khawatir, tidak sempat saudara takut. Karena pandangan saudara kepada siapa? Sadar akan Tuhan. Ingat cerita bagaimana Petrus berjalan di atas air. Ketika dia katakan, Tuhan engkaukah itu? Kalau memang engkau, biarkan saya berjalan di atas air. Ini pekerjaannya orang-orang yang tidak percaya penuh kepada Tuhan, dia akan berkata, buktikan dulu Tuhan. Buktikan, kalau itu engkau, aku buktikan aku berjalan di atas air. Oh Tuhan gak marah, saking sayangnya sama kita, Tuhan gak marah, ya sayang, aku kasih bukti. Yuk jalan di atas air, jalan dia di atas air. Wah dia lihat, dia jalan di atas air. Tapi ketika di firman Tuhan di sini dikatakan ketika dirasanya, tapi aslinya bukan dirasa. Ketika dilihatnya angan badai, dia tenggelam. Waktu dia berjalan di atas air, badai ada nggak? Ada. Waktu dia berjalan di atas air,
Badai ada enggak? Angin ada enggak? Ada. Dia bisa berjalan di atas air karena apa? Karena pandangannya terus pada Kristus. Oh, badai sampai enggak dirasanya, enggak dilihatnya gitu ya. Oh, tetap maju jalannya. Tapi ketika, nah firman Tuhan ketika dirasanya, ketika dilihatnya itu badai, dia tenggelam. Teruslah sadar akan Tuhanmu. Dia sudah mengerjakan segala sesuatunya bagi kita. Teruslah sadarnya akan Tuhanmu, bahwa dia sudah menyediakan segala apa yang kau perlu. Teruslah sadar akan Tuhanmu, bahwa dialah yang menyembuhkan kita. Maka engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap berjalan di atas air, tetap berjalan di atas kemustahilan. Kalau kemarin kita bisa berjalan di atas kemustahilan, kenapa sekarang tidak? Apa yang menenggelamkan kita? Pandangan kita, fokus kita, kesadaran kita. Sebab itu sadarlah terus akan Kristus yang sudah menyediakan buat kita, yang sudah mengerjakannya bagi kita. Ketika kita lemah, aduh, Tuhan sudah kerjakan. Saya kalau ingat ayat ini, dulu pertama kali saya dapat ayat ini, saya ngomong sama-sama, biarin aja. Setiap pada mana, bukan biarin aja, maksudnya bukan cuek, tapi ini tidak akan berlangsung lama. Karena aku percaya ujung-ujungnya menang. Ujung-ujungnya itu pasti menang. Bukan saya yang menjadikan itu, saya peroleh kemenangan itu. Tapi kemenangan itu memang sudah disediakannya buat saya. Coba katakan kanan kiri, apapun keadaanmu, ujung-ujungnya menang. Ujung-ujungnya menang. Apa sih yang sulit saat ini? Apa sih yang sulit saat ini? Ujung-ujungnya menang. Ketika kita akan sadar akan Kristus, saudaraku, kita tidak akan pernah meragukan kuasanya. Amin. Kita tidak akan pernah meragukan kuasanya. Tapi kebanyakan orang meragukan ketika kita percaya bahwa gini, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tapi giliran perkara yang kecil, dia bingung. Masa sih, kan saudaraku. Sadarlah terus akan Tuhan, sadarlah akan Kristus yang sudah menyediakan, sudah melakukan segala sesuatunya bagi kita. Amin. Dulu kami kalau ada apa-apa panik gitu. Tapi ketika kita pikir ya saya harus membangkitkan diri saya sendiri untuk saya memperoleh kemenangan gitu loh. Tapi setelah tahu ini firman Tuhan bahwa dia katakan dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya, ya yang membawa siapa? Yang membawa siapa? Saya boleh minta tolong Rebecca mungkin Rebecca boleh maju, minta tolong. Di situ firman Tuhan katakan selalu membawa di jalan kemenangannya. Jadi kemenangannya siapa? Kemenangannya Kristus. Jadi Kristusnya ada di mana? Di jalan kemenangan Kristus. Perhatikan ya. Jadi ini Kristus, dia sudah berjalan. Ini berperang, Yesus sudah berperang, Rebecca berperang enggak? Enggak lah, orang sudah dimenangkan Kristus, semua sakit penyakit, kekurangan, kelemahan, semua sudah dikalahkan, sudah dimenang. Jadi dia ngapain? Dia ngapain? Jalan doang, menikmatin itu. Menikmatin, terima kasih Rebecca. Menikmati kemenangan Kristus. Jadi dikatakan selalu membawa, dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia Immanuel, dia yang terus menyertai kita. Amin. Masalahnya kita takut, masalahnya kita terus dalam kelemahan, dalam keterpurukan karena kita merasa kita ditinggalkan sendirian. Karena kita merasa ditinggalkan sendirian. Allah menyertai kita itu bukan karena kita, tapi memang karena kasih setianya bagi kita. Aku mau tinggal di dalam Engkau. Itu bukan karena kita, tetapi karena memang kasih setianya bagi kita. Kitanya saja yang kadang-kadang tidak menyadari penyertaan Tuhan. Kenapa orang terus-menerus berbuat
berbuat dosa karena dia pikir Tuhan cuma ada di gereja. Tuhan tidak ada di klub. Coba dia di klub, baru dia sadar Tuhan. Wah, tempatku bukan di sini, tempatku di sana. Bukan. Kenapa orang dia tetap ada di tempat di situ terus? Kubangan dosa, kubangan kelemahan, kubangan ketakutan, kubangan. Karena apa? Dia nggak sadar. Dia pikir dia sendiri. Tapi dia Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Kalau dulu dia tolong, sekarang dia tolong, besok pun dia tolong. Lalu ketika kita sadar itu, apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Benar. Sebab itu sadar akan Tuhan. Amin. Bukan sadar akan keadaanmu. Keadaanmu bisa lemah, keadaanmu bisa tidak mampu, keadaanmu bisa tidak berdaya. Tapi ketika kita mata kita terus tertuju kepada Dia, sadar akan Dia yang terus menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, maka kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk menerima dan terus menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa. Amin. Mari saudaraku, terus orang yang sadar akan Tuhan sama seperti Daud. Orang Israel ini bilang begini, mereka percaya barisan Allah, tapi mereka lihat Goliatnya gede. Lalu mereka apa? Yang mereka lakukan? Mereka berlari. Daud tidak berlari, Daud mendatangi karena dia tahu, dia percaya kemenangan bukan kekalahan. Orang yang sadar akan Tuhan, dia tidak akan terus menyadari kekalahannya, tetapi dia akan menyadari terus-menerus dan mempercayai kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Amin. Saya tadi pagi tuh keceplosan, saya ngomong sama suami saya gini, aduh nanti karena punya si kecil ini bilang, nanti kalau ini maminya udah pergi, ini kira-kira masih bisa pelayanan nggak ya? saya ngomong gini, alah saya, belum terjadi, kamu udah khawatir, kamu udah takut. Itu belum terjadi, belum tentu nanti besok seperti itu. Benar, tapi kan kelemahan kita tidak bisa menyadari selalu dalam berkemenangan di dalam Kristus. Karena apa? Selalu yang kita bicarakan kekalahan sama seperti orang Israel. Padahal sudah ada janji kemenangan, tapi yang diomongkan kekalahan bisa enggak bisanya. Aduh kira-kira bisa, aduh kira-kira jadi enggak ya, aduh kira-kira semua ketakutan yang ada. Kenapa? Sadar akan dirinya sendiri, bukan sadar akan Tuhan. Sebesar apapun Goliat yang kita hadapi, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Sebesar apapun kebutuhan kita, tapi kita punya Bapa yang kaya. Amin. Sebesar apapun penyakit kita, tapi kita punya Bapa yang menguasai kesembuhan dan memberikan kesembuhan kepada kita. Amin. Jadi stop ngomong apa? Kekalahan. Stop berpikir kekalahan. Karena apa? Orang ujung-ujungnya menang, ngapain mesti babak belur dulu? Ya kan? Kan banyak orang sudah loh. Walaupun akhirnya menang, ngapain kita babak belur dulu? Firman Tuhan katakan apa? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu bukan jalan terakhir. Udah kita babak belur baru datang sama Tuhan. Yesus adalah jalan yang pertama dan jalan yang paling utama. Ketika kita datang kepada Dia, mau masalah kecil, masalah besar, masalah apapun gitu. Karena kan setiap orang punya masalah beda-beda, relatif gitu ya. Orang bilang, gitu aja masalahnya, tapi kita menganggap itu satu yang besar. Tapi ketika kita tahu Yesus jalan yang pertama, jalan yang utama, kita nggak sempat babak belur. Percaya aja, kita nggak sempat babak belur. Memang yang babak belur pun akan menang, tetapi kan babak belur dulu. Waktunya habis, ngapain mesti babak belur, ya kan? Ngapain harus dikuasai ketakutan begitu, dikuasai kekhawatiran yang seperti itu. Saudara nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa apa lagi? Saking khawatir, saking takutnya, nggak bisa mau kerja ini, mau kerja, semuanya takut, semua takut. Karena
ya udah deh, mantap sudah, datang deh sama Tuhan. Gitu, ngomong, Bapak tahu lu aku khawatir. Dulu saya bilang gini, ya pernah kita suami istri bilang begini, suami saya, itu alami sayang, itu manusia. Tapi saya bilang, saya nggak mau. Terus seandainya pun ada orang bilang, berjalan di atas angin, berjalan di atas apa? Ya memang saya harus berjalan, bahkan berjalan di atas badai. Bersama Kristus saya berjalan di atas badai. Bersama Kristus saya berjalan di atas angin. Karena saya tidak mau, kalau saya bilang begini, ya itu manusia. Ya kau akan alami seperti itu. Tunggu Bapak belur dulu, baru menang. Baik. Lebih baik, mau masalah kecil, masalah besar, masalah apa? Masalah sedang, masalah apapun itu, jalan utamanya Kristus. Jalan pertamanya Kristus. Saudara, ketika kita mengatakan bahwa, dan kita percaya bahwa Yesus jalan pertama, jalan utama, gak sempet saudara gak menikmati tidur. Amin. Saudara pasti bisa tidur. Saudara pasti makan. Ada sering yang di sini begitu, ketika ada masa, aduh, gak enak makan nih, mau makan apa juga gak enak. Kenapa? Kepikiran. Semua tidur, gak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran terus. Siapa yang suruh jadikan Yesus jalan yang terakhir? Sering kan dulu kita bilang ini, tidak ada jalan lagi. Jalan yang terakhir, dengan bangganya, jalan yang terakhir adalah Tuhan. Tapi engkau sudah babak belur, engkau sudah habis-habisan, engkau sudah kacau balau dulu. Tapi kita tidak. Amin. Kita ada di jalan kemenangan Kristus. Amin. Kita ada di jalan kemenangan dan kata selalu tidak pernah tidak. Aku pasti menang. Masalah bisa terjadi, masalah tidak bisa dihindari, tapi aku pasti menang. Ya, jadi gitu. Saudaraku, jadi stop membicarakan tentang kekalahan. Stop berpikir tentang kekalahan. Belum apa-apa sudah mikirin yang itu. Tapi teruslah berpikir tentang kemenangan. Orang yang sadar akan Tuhan, dia akan berpikir kemenangan. Karena apa? Karena dia tahu bukan dia yang bekerja, tapi Allah yang bekerja. Tuhan yang sudah mengerjakannya, bahkan Tuhan yang sudah mengerjakannya bagi kita. Amin. Jadi stop memikirkan kekalahan, terus percayai kemenangan, karena itu sudah jaminan. Kata selalu loh. Jadi saudara tidak ditetapkan jadi orang yang gagal. Tidak ditetapkan, yang menetapkan orang, yang mengecap orang gagal itu siapa? Orang lain. Tapi Tuhan tidak mengecapkan. Tuhan mengecap kita, memberi nama kepada kita orang yang lebih dari menang. Karena dia tahu bukan kamu yang kerja, Tuhan yang sudah mengerjakan. Lalu kita melihat ayat yang ke-46. Bagaimana kita bisa menikmati kata selalu itu? Ayat yang ke-46. Apa bunyinya? Dari 1 Samuel. Enggak lari dari situ. Oke. 1, 2, 3. Sama-sama. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Itu Daud sudah menang belum? Belum. Tapi karena dia tahu bahwa tidak mungkin Tuhan biarkan dirinya menghadapi Goliat, dia berkata, hari ini. Saudara perlu percaya. Nah demikian juga dengan ayat ini. Saudara percaya apa enggak? Masa sih kemarin barusan gagal bisnis. Kemarin barusan gagal pacaranku. Kemarin barusan gagal ini. Kok Tuhan bilang selalu? Firman Tuhan katakan. Daud bilang, hari ini juga saudara dan saya perlu iman. Kita melihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ke 5.
Apa yang dikatakan firman Tuhan? 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang percaya? Saya. Siapa yang percaya? Kita. Jadi kita ditetapkan untuk mengalahkan semua itu. Amin. Daud dengan berani berkata demikian. Hari ini juga. Lalu apa dikatakan? Akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Apakah Daud berperang dengan orang Filistin? Tidak. Terus orang Filistinnya kemana? Kabur. Karena apa? Goliatnya kalah. Demikian juga kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, siapa yang sudah mengalahkan maut? Kristus. Siapa yang sudah mengalahkan sakit penyakit? Kristus. Siapa yang sudah mengalahkan kemiskinan? Kristus. Saudaraku, jadi yang lain-lain itu akan lari dari kita. Amin. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk kita, itu akan lari menjauh dari kita. Kita menang karena Kristus telah menang. Gitu loh. Jadi bukan kita menang karena usaha kita, kita menang karena keberadaan kita, dan Tuhan buat menang. Bukan. Tapi kita menang karena Kristus telah menang. Sebab itu dia katakan, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus yang selalu membawa. Kita itu dibawa, selalu dituntun, dipelihara. Kita itu dituntun, dibawa. Saudara tidak sedang berjuang sendirian. Karena Kristus sudah memperjuangkan saudara selama ini. Dia sudah melakukan segala sesuatunya untuk apa? Untuk kita diberikannya. Untuk kita apa? Untuk kita menikmati kemenangan itu. Tapi tidak semua orang, bahkan mungkin kemarin kita tidak bisa menikmati kemenangan Kristus. Ya karena ini. Saudaraku, dibilang di firman Tuhan bilang, hari ini juga. Artinya bahwa janji firman Tuhan itu diberikan bagi kita. Dan saudara menikmatinya bukan kemarin, bukan nanti, tapi sekarang. Saudara perlu percaya kepada Tuhan itu bukan kemarin, bukan nanti, tapi sekarang. Artinya kita perlu hidup di dalam percaya setiap hari, setiap waktu. Banyak orang berani percaya kemarin. Wih, dulu dahsyatnya, aku bisa percaya. Atau aku percaya satu waktu Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Ketika dia menghadapi satu persoalan yang kecil saja hari ini, dia tidak berani percaya. Percayamu bukan untuk kemarin. Percayamu bukan untuk besok. Percayamu untuk kapan? Hari ini. Besok masuk hari ini aku percaya. Hari ini aku percaya. Hari ini aku percaya. Saudaraku, kita hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Sebab itu hari ini sangat penting. Imanmu terus dengar akan Kristus, perbuatan Kristus. Maka imanmu, kita tidak berusaha beriman, iman itu akan muncul. Dan kita akan terus percaya. Percaya, mau hal kecil, mau hal besar, kita akan terus percaya. Karena aku kemarin, saya tuh bilang, aduh ini anak tidak mau makan. Kayak apa ya? Saya bilang, sudah saya segala menu saya bikin makanan yang enak, tidak mau makan seperti itu. Tapi terus saya bilang, setiap hari kita coba, terima kasih Tuhan, hari ini makannya lahap, hari ini makannya enak, hari ini makannya dinikmatin. Dan itu kami alami saat ini.
Saudara, kenapa kita bisa berkata dengan iman? Karena kita percaya Tuhan sudah kerjakan. Bukan karena Tuhan akan kerjakan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah kerjakan, yang ada adalah ucapan syukur, bukan permohonan. Beda loh. Daud kata, hari ini juga Goliat akan kalah. Hari ini juga kepalanya akan dipenggal. Itu sudah terjadi belum? Belum. Tapi kita yang di dalam Kristus itu sudah terjadi semua. Hari ini sakitku sembuh. Amin. Hari ini keuanganku diberkati. Amin. Hari ini customerku banyak. Amin. Hari ini semua yang kuperlukan Tuhan sudah sediakan. Amin. Kalau misalnya hari ini pun engkau belum mendapati, tetap kau percaya hari ini, terus hari ini. Hari ini aku udah dapat jodoh gitu. Hari ini aku sudah dapat jodoh. Besok ternyata belum ada. Katakan hari ini. Beneran. Loh saudaraku, kenapa saudara mesti takut? Tuhan loh yang jaminkan selalu berjalan dalam kemenangannya. Roma 10 ayat 11 katakan apa? Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Tapi percaya kepada Dia ya, bukan kepada keadaan, bukan percaya kepada orang, tapi percaya kepada Dia. Nah, saudaraku, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi masalah kita. Tapi hari ini engkau memerlukan hidup di dalam imanmu, percayamu kepada Kristus yang sudah mengerjakannya bagimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Engkau berkata dalam hatimu, engkau katakan, hari ini juga, bla 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 bla. Hari ini juga, bla 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 bla. Hari ini apa yang engkau rindukan, apa yang engkau doakan, apa yang engkau inginkan. Hari ini juga. Engkau percayai bahwa Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita. Mari kita diam sejenak. Engkau ditetapkan Tuhan, kita semua ditetapkan Tuhan, selalu dibawa di jalan kemenangannya. Kita tidak sedang berperang untuk memperoleh kemenangan. Kita sedang berjalan untuk menikmati kemenangan Kristus. Sadar Tuhan itu ada bersama dengan kita. Sadar identitas kita di dalam Dia. Terus mendengarkan kebenaran firman-Nya, mendengarkan apa yang dilakukan Kristus, itu akan memunculkan iman di dalam kita. Dan ketika engkau percaya, engkau bukan hanya percaya, engkau akan berkata-kata, engkau percaya. Karena firman itu bukan hanya dekat di hati, tapi firman itu dekat dalam mulutmu. Firman Tuhan mengajarkan kita, sama seperti yang dikatakan Daud, sebab di tangan Tuhanlah Dia memperoleh kemenangan. Tapi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, jaminan kemenangan kata selalu itu sudah Tuhan berikan bagi kita. Apapun keadaan kita saat ini, ujung-ujungnya kita menang. Tapi engkau menang, kau tidak perlu babak belur terlebih dahulu. Engkau menang karena engkau percaya Tuhan sudah mengerjakan dan menyediakannya bagi kita.
Dan dalam kisah ini juga dikatakan, ia menyerahkan. Tuhan menyerahkan Goliat kepada Daud. Dan ketika Goliat tumbang, larilah semua bangsa Filistin. Dan Kristus menang, makanya kita pun bisa menikmati kemenangan itu. Saya menang karena Kristus telah menang. Silakan saudara berkata bahwa hari ini juga, apa yang kau doakan, apa yang kau imani, apa yang kau rindukan, katakan itu di hadapan Tuhan. Karena engkau percaya bahwa Tuhan sudah menyediakannya bagimu. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami punya Bapa yang terus mengasihi kami, yang tak pernah meninggalkan kami, yang terus menyertai kami, yang melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kami, yang selalu membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Kami bersyukur. Tak pernah Kau biarkan kami sendirian. Tak pernah Kau tinggalkan kami, Tuhan. Kami bersyukur. Semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur. Engkau yang menang menjadikan kami umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Syadarara basuga para lobo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory. Terima kasih Bapak yang baik. Saudara yang sedang menyaksikan acara ini lewat live streaming, hari ini adalah hari kesembuhan. Amin. Hari ini adalah hari di mana Tuhan menjawab. Amin. Bangkitlah dan terimalah. Engkau berhak atas apa yang disediakan Tuhan bagimu. Amin. Karena engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Tidak penting seberapa besar hal buruk atau masalah yang sedang kau hadapi hari ini. Mungkin engkau sedang di rumah sakit. Mungkin engkau sedang di kamar mengurung dirimu. Mungkin engkau sedang melarikan diri menyendiri. Dimanapun engkau berada hari ini. Hari ini juga Tuhan menjawab engkau. Keluar dari tempatmu dan terimalah kesembuhan. Keluar dari tempatmu dan terimalah kemenangan Kristus. Dia telah mati dan menyediakannya bagi engkau. Dia telah menanggung kutukmu. Dia telah menanggung kemiskinanmu. Dia telah menanggung sakit penyakitmu. Supaya engkau dimerdekakan hari ini. Supaya engkau mengalami kesembuhan hari ini. Supaya engkau mengalami berkat Tuhan dalam hidupmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Bangkitlah dan mengucap syukurlah kepada Dia yang telah melakukan semuanya bagi engkau. Dan berjalanlah di jalan kemenangannya bersama dengan Kristus. Amin, amin, amin. Bapak terima kasih buat kebenaran hari ini. Hari ini juga adalah hari keselamatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami yang ada di sini dan juga bagi mereka yang sedang menyaksikan acara ini secara live. Di dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.